Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Desrika Permatasari. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang tips-tips untuk skripsinya cepat selesai. Jadi di video sebelumnya saya pernah sudah bercerita tentang beberapa kesulitan dan kendala-kendala yang saya hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini. Jadi pada video kali ini, bagaimana saya bisa bangkit, dan alhamdulillah pada 28 September kemarin saya sudah sidang munakasah, sudah sidang skripsi dan dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum, alhamdulillah. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa bangkit kembali dan bisa menyelesaikan, yaitu motivasi. Motivasi adalah menjadi poin yang pertama dan sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah dihantam dengan berbagai masalah-masalah yang menghadang, kita sering berhenti, down, sedih, menyerah gitu. Kemudian kita harus merenung lagi, apa tujuan kita ke sini, untuk apa kita datang kuliah ini. Ketika kita sudah memulai, maka kita harus menyelesaikannya. Jadi kita berpikir ketika kita malas menulis, maka tugas kita tidak selesai dan orang yang kita sayangi akan lama melihat kita memakai toga. Ketika kita bermalas-malas di sini, ketika kita tidak menyelesaikan skripsi ini, maka kita akan membayar sekali lagi uang semesteran kita. Tentu ini akan memberatkan kepada orang tua kita. Jadi ingat lagi apa tujuan kita ke sini, dan ingatlah bahwa kampus ini bukanlah tujuan kita sebenarnya. Kampus ini adalah jalan kita. Semoga dengan harapan bahwa setelah kita tamat dari sini, dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa membuka lapangan pekerjaan misalkan, atau dengan ilmu, dengan ijazah yang kita peroleh, kita mendapat pekerjaan yang layak. Jadi yakinlah bahwa, tanamkan dalam diri kita bahwa kuliah kita ini bukanlah tujuan, ini adalah sarana untuk mencapai impian yang lebih besar di luar sana nantinya. Jadi motivasi harus penting. Untuk apa kita di sini, kenapa kita harus menyelesaikan ini, itu harus kita tanamkan. Jadi ketika kita sudah sadar apa tujuan kita bukanlah untuk bermain-main di tempat kos, bukanlah untuk berleha-leha bersama teman-teman kita, maka kita akan bersemangat lagi untuk menyelesaikan skripsinya meskipun banyak hambatan-hambatan yang dilalui di pertengahan jalan. Kemudian yang kedua adalah fokus. Fokus menjadi hal yang penting, dan pada kali ini, pada masa hari ini, yang akan menghambat kita untuk fokus, yang paling utamanya adalah gadget, HP, media sosial. Itu adalah distraksi terbesar bagi kita. Sehingga apa yang saya lakukan kemarin itu, ketika saya ingin fokus tapi waktu habis untuk melihat media sosial, karena tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial itu memberikan efek candu bagi penggunanya. Makanya seperti orang-orang besar seperti Nadiem Makarim misalkan, dia tidak menggunakan media sosial, dan banyak orang-orang besar, orang-orang yang yang produktif waktunya misalkan untuk membaca, dia tidak menghabiskan waktu dengan media sosial gitu. Sehingga kemarin itu saya puasa media sosial, saya hapus Facebook dan Instagram dari HP saya, sehingga tidak ada lagi upload foto, video, kemudian tidak ada lagi komen-komen dan aktivitas di media sosial yang akan mengganggu. Sehingga misalkan ketika saya jenuh menulis, maka saya bisa nonton YouTube sebentar atau lihat status-status di yang tampil di story atau snap WhatsApp gitu. Jadi menjaga kefokusan ini sangat penting. Kita harus berkorban, dan saya pribadi meskipun di awal-awalnya jari-jari saya kalut, karena di awal-awal saya ketika waktu luang pasti kita lihat gadget, pasti kita buka media sosial tanpa kita sadari gadget itu memakan waktu kita sangat panjang, sehingga apa yang harusnya kita kerjakan tidak lagi terselesaikan karena pikiran kita tidak fokus itu.
Kemudian yang ketiga adalah tips untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat. Jalin hubungan yang berkala dengan dosen. Jangan biarkan waktu kita itu hari ini kita bimbingan, jangan tunggu sebulan lagi kita baru menemui dosen. Misalkan, jadi cara yang paling bagus menurut sesuai pengalaman saya adalah, misalkan hari ini saya mengantarkan skripsi, ketikan skripsi itu kepada dosen, kemudian dosen, oke, saya baca dulu ya skripsi kamu gitu. Nanti silakan dijemput. Jadi silakan dijemputnya, seminggu lagi kita tanya lagi ke dosennya. Jangan biarkan kita menanya ke dosen itu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau sebulan lagi, atau 3 bulan lagi menghadap ke dosen. Ketika kita terlalu lama menjalin hubungan dengan dosen itu, jangka waktunya sangat lama, maka dosen akan lupa dengan dosen pembimbing itu, akan lupa dengan masalah skripsi kita, akan lupa dengan judul kita, bahkan lupa dengan kita. Oh, ternyata kamu adalah anak bimbingan saya ya, gitu. Kalau kita terlalu lama, jadi secara berkala usahakan, misalkan hari ini kita perbaikan, minggu besok kita kasih ke dosen, Pak, ini skrip saya, kapan kita bisa bimbingan lagi, Pak, gitu. Oke, silakan minggu depan kamu datang sini lagi, atau 2 minggu lagi. Ya, kalau sudah sampai limit waktu 2 minggu, kita datang menghadap ke dosen dan minta bimbingan, sehingga ketika lancar bimbingan seperti itu, ketika kita menjaga limit waktu kita dengan berinteraksi dengan dosen, maka insya Allah kita akan lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas atau revisi-revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing kita. Kemudian yang keempat, tipsnya adalah selesaikan semua pengetikan secepatnya. Jadi jangan biarkan misalkan di fakultas syariah itu skripsinya ada 5 bab. Bab pertama tentang latar belakang, metode penelitian, studi literatur, kemudian rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan lain sebagainya. Bab kedua adalah teori, bab ketiga adalah gambaran umum tentang lokasi penelitian kita, dan bab keempat adalah kesimpulan kita, pandangan kita atau jawaban dari pertanyaan penelitian kita, dan bab kelima adalah kesimpulan. Jadi jangan biarkan ketika selesaikan dulu ACC dari pembimbing 1, kemudian ACC dari pembimbing 2 baru buat bab 2, jangan biarkan seperti itu. Usahakan ketik semuanya di awal, jadi nanti kita tinggal bimbingan lagi dengan dosen. Ketika kita menunggu dulu ACC bab 2 dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian baru nulis bab 3, itu akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Ketika itu bisa kita kerjakan hari ini, ketika kita bisa mengetik hari ini, ketiklah hari ini, sehingga besok kita akan hanya tinggal bimbingan saja. Itu terjadi dengan diri saya kemarin. Saya tidak melakukan itu, sehingga itu sangat ada sebuah penyesalan. Harusnya saya tidak seperti itu, harusnya saya sudah selesai mengetik dari awal, sehingga hari ini saya hanya tinggal bimbingan gitu. Kemudian yang terakhir adalah doa orang tua. Doa orang tua itu sangat penting, karena doa anak ke orang tua tidak ada hijabnya sampai ke langit, doa orang tua ke anak apalagi tidak ada hijabnya langsung sampai kepada Allah. Jadi mintalah, misalkan hari ini kita akan berkegiatan, hari ini kita akan menemui dosen, telepon orang tua, doakan hari ini saya bisa bimbingan lancar, mohon maaf lahir batin, maafkan segala kesalahan. Itu sangat penting, itu yang saya minta, dan saya merasa efeknya sangat luar biasa terhadap kelancaran skripsi saya sampai akhirnya ini bisa disidangkan, dimunakasakan. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, singkat tips untuk skripsinya cepat selesai. Semoga adik-adik atau teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan sampai akhir. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.